supaya si Mulyono itu dengar. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Tidak pernah ada seorang gubernur yang panas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur yang panas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, as a National Security Council. Kita nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya kehidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini takutin. Gue udah I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya dia di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang gak usah takut sama sesuatu fakta. Gak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya, sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain. Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati Pak. Dia orang Makassar. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Anda nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Ibu Koni sudah selamatkan dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke, itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau ya dong. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Bahela, ya kan? Lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, as a National Security Council. Kita nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya kehidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini takutin. Gue udah I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya dia di penjara. Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Dan dia mantan suami saya ketiga. Clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang gak usah takut sama sesuatu fakta. Gak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Karena itu selalu dipakai. Ya, sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y
lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain. Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah Andi itu sakit hati Pak, dia orang Makassar. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijaya itu udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke? Balik nih. Jadi, Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh, kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada apa ketua hukum ya, saya juga nggak tahu ya, saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik? Kan enggak juga. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya, dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai ancur-ancuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini nih sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini nih. Ini maksudnya kenapa sih nggak diselesain aja? Aduh, sampai capek saya. Makanya cuma bilang satu aja Pak Bram, kalau kita pengen negara kita sekarang terus tadi bisa mengatasi reaksi internasional, dampak perang lah, dampak Timur Tengah lah, reaksi regional tentang tadi saya sampai tadi udah ceritakan tentang Seattle, saya udah cerita tentang Greater Eurasian Partnership, karena ketika kita bicara BRICS, kita bicara Greater Eurasian Partnership, artinya kita bicara tentang pipa bawah laut, kita bicara tentang rel kereta yang menyambungkan dunia dari sini sampai ke Eropa, and so on and so forth gitu. Ini kan semua perlu pemimpin yang bisa konsentrasi kerja. Nggak bisa Indonesia main jebur aja ke BRICS seperti harapan saya, tanpa nggak ada persiapan. Banyak PR, saya salut sekali lagi sama Pak Menlu bahwa betul sekarang kita akan melangkah masuk ke BRICS seperti harapan saya, seperti harapan Pak Abraham. Tapi kita harus memperkuat fundamental ekonomi yang basic sekali. Lalu keterlibatan kita diplomatik saat di BRICS dan juga di Greater Eurasian Partnership mesti jelas. Bagaimana kita komitmen ASEAN mungkin mesti kita readjust terhadap kondisi Indo-Pasifik yang akan berubah gara-gara Trump yang akan merubah juga kebijakannya di Asia Pasifik. Dan yang paling penting PR terbesarnya itu yang outward looking defense itu akan berdampak kepada inward looking defense. Bagaimana kekuatan konsensus domestik itu harus dibangun antara pemimpin partai politik, antara masyarakat sipil, antara komunitas bisnis, antara semua yang terlibat yang akan ada di BRICS. How we gonna work kalau tiap hari yang kita hadapin kayak gini? Dan saya catat aja, saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Saya juga bicara dengan beberapa petinggi lah, saya sebutkan aparat dari institusi Polri atau TNI kan. Ini never ending. Dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Menarik nih apa yang disampaikan Ibu Koni ya, bahwa Ibu Koni melihat bahwa sebenarnya kasus ini sudah lama direncanakan seperti gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Ibu Koni coba mengaitkan bahwa penetapan tersangka Hasto ini tidak jauh selang waktunya dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan di PDI Perjuangan. Jadi seolah-olah ada balas dendam nih, tanda petik ya, ada balas dendam sehingga melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan seperti yang tadi Ibu Koni katakan, pembalasan lah seperti gitu ya. Ibu Koni kan menarik juga nih yang Ibu Koni sampaikan di videonya yang beredar, atau kalau kita flashback ke belakang pada saat wawancara di sebuah podcast, kan Ibu Koni juga menyebutkan di situ bahwa selain Hasto katanya Pak Anies juga menjadi target atau apa tuh? Ya, kalau di kasus di wawancara itu yang menerangkan kasus Pak Anies adalah Mas Hasto. Saya nggak sebut sama sekali soal nama Pak Anies. Bisa diulang. Tolong kalau dilihat podcastnya, lihat podcast keseluruhannya, jangan yang sudah potongan, karena kalau potongan agak bingung ya.
Jadi maksud saya kalau itu saya harus luruskan, karena kemarin juga saya ada beberapa orang telepon yang menganggap saya berbicara soal Pak Anies. Saya sama sekali nggak pernah beri komentar tentang Pak Anies. Waktu itu yang saya cuma jelaskan adalah, Mas, gue udah di warning dan lu temen gue, lu stop deh, gitu kan? Karena niat si polisi merah putih atau si tentara merah putih, ini tuh aparat ya sebutnya, karena ini polisi dan tentara, itu adalah niatnya baik. Pertama adalah udahlah jangan wasting time, wasting money for the things yang udah nggak mungkin, gitu. Itu udah seperti warning, gitu kan? Udahlah nggak usah lah, gitu, sayang banget sih duit lu, kira-kira gitu, ya, atau anggaran lu, gitu. Nah, yang kedua adalah itu tadi, kenapa sudah di warning bahwa itu kan sahabatmu, cobalah jangan sampai dia terus-terusan berteriak keras. Sementara kan buat saya sampaikan di dalam wawancara itu, loh, dia ini sekjen partai, nggak mungkin dia nggak berteriak keras untuk urusan politik, orang dia sekjen partai politik, gitu kan, pendekaan saya waktu itu. Nah, kembali kepada kunjungan saya yang kedua, gitu kan. Terus terang, waktu saya ke kunjungan yang kedua yang saat saya diundang di bank itu, kemudian saya of course melakukan pertemuan dengan ibu, saya melakukan pertemuan juga dengan sekjennya. Kita bicara banyak hal, tetapi buat saya pribadi, saya itu kan senang belajar ya Pak Abraham ya. Buat saya itu begini, ketika konstelasi ini terjadi, keancaman itu kemudian terjadi, kemudian sampai saya harus bicara di dalam forum itu, saya melihat begini, kenapa sih, apakah elit-elit politik kita, ya kan, elit politik kita nih, terutama yang dalam pemerintahan sekarang, itu telah tersandra kah oleh pemerintahan sebelumnya, which is saya kalau boleh bilang itu si Raja Jawa wannabe, yang terus ingin mementingkan keuntungan pribadi atau keluarganya, ya kan, daripada kepentingan nasional. Nah, disinilah sebenarnya menurut saya kunci dari Pak Prabowo di 2025 kalau ngomong ke depan ya. Kita bakal lagi wawancara akhir tahun nih, jadi harus bicara ke depan. Apakah Pak Prabowo harus terus tersandra? Ini nggak boleh terjadi. Harus ada kepemimpinan dan leadership yang kuat bahwa semua hal ini harus bisa dikendalikan. Karena kalau tidak, saya lihatnya begini, rakyat kan nggak buta. Contoh lagi kemarin misalnya kasusnya Rieke Diah Pitaloka. Dia bicara keras soal PPN, kemudian dia dipanggil Dewan Kehormatan DPR misalnya. Ini kan jadi pertanyaan, kalau sekarang anggota dewan bersuara keras, juga bisa dipanggil. Kemudian akademisi bersuara keras, bisa dikriminalisasi atau dipermalukan atau diapapun namanya. Kemudian ada orang partai yang memang tugasnya sebagai di partai adalah untuk melakukan tugas-tugas politiknya. Ini kalau semua kayak tersandra, sampai kapan sandra menyandra ini akan terjadi? Ini pertanyaan saya yang terbesar, karena Indonesia ini nggak baik-baik aja Pak Bram, sama sekali nggak baik-baik aja. Pertama gini ya, kita ini akan bisa berjalan tapi dengan masalah yang besar, yaitu ketergantungan pada pinjaman yang berlebihan pada bantuan luar negeri. Apapun yang mau dibilang, mau makan gratis yang 70 triliun atau berapa ratus triliun, saya nggak berapa ribu triliun itu, saya nggak tahu. Tetapi kalau ini semua ya, ketergantungan yang berlebihan ditambah layanan sosial dan elit politik yang terus mementingkan circle dia, bukan kepentingan nasional dia, ditambah lagi tadi pengangguran, perekonomian yang kemudian menyusut, kemudian sektor kritis di pendidikan, di infrastruktur, di masyarakat, dan yang paling penting ketidakmampuan melindungi warga negara dari ketidakstabilan politik. Ini negara betul-betul sudah dalam langkah menuju the failing state. Ini yang nggak boleh terjadi, karena Indonesia ini punya kecenderungan dan potensi resiko. Apa misalnya? Ketidakstabilan politik dong, dengan sekarang apa yang lanskap politik kita dan koalisi yang kalau dalam salah satu wawancara juga ada salah satu dosen UI yang bilang begini, satu-satunya partai politik yang bisa dirental cuma PDIP, yang lain tuh partai politik bisa dirental. Dan apa dia bilang lagi namanya Muradi, kalau nggak salah Muradi, dia bilang lagi bahwa partai politik yang berkoalisi itu adalah seperti kejahatan jadinya, karena nggak boleh partai politik seperti itu, and so on and so forth. Jadi negara ini akan terus membahas ini, dan kapan negara ini bicara tentang tadi kepentingan nasional, menyelesaikan tentang ketidakstabilannya, menyelesaikan disparitas ekonomi, menyelesaikan pelemahan tata kelola korupsi yang sekarang ini supremasi hukum akhirnya menggerus kepercayaan, cara caranya menggerus kepercayaan masyarakat gitu. Saya koreksi. Oke. Saya itu hanya mendapatkan kepercayaan. Oke. Sebagai sahabatnya dititipi dokumen. Oke. Sama halnya kalau sekarang Pak Abraham nitip mobil ke saya. Oke. Saya akan urus, saya akan taruh di garasi, saya akan rapikan, supir saya akan saya suruh cuci mobil dan lain dan sebagainya. Oke. Tapi saya tidak akan pernah menggunakan mobil Pak Abraham kalau saya tidak diizinkan. Oke. The same thing with the document with me. Itu dititipkan kepada saya dengan kepercayaan. Saya tidak pernah menggunakan, orang itu bukan dokumen saya cuma dititipin. Oke. Ya kan?
Jadi kapan itu diumumkan, yang mana diumumkan, kenapa diumumkan, kapan dikeluarkan, yang nomor berapa dikeluarkan, udah pakai nomor nih Pak, saking banyaknya gue pakai nomor. 1, 2, 3, udah pakai nomor, udah nggak pakai nama, udah nggak pakai nama kasus apa, nah, ya kan, gitu. Udah pakai nomor. Itu tergantung keputusannya Hasto Kristianto dong, seorang pemilik dokumen tersebut. Bukan aku pemiliknya Pak. Saya ini hanya ketitipan. Jadi kalau misalnya Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni, Ibu Koni buka itu dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C. Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto, kedua saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, apalah nggak tahu, diludahi kalau boleh saya bilang. Bu Koni berarti. Tapi tetap tenang. Nggak, ini mesti clear dulu. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Silakan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Berarti Ibu Koni melihat bahwa sebenarnya Mulyono ini tidak punya balas budi yang baik terhadap orang yang membesarkan ya. Dalam hal ini Bu Mega dan PDIP ya. Bukan aku yang nggak bisa yang lihat begitu. Saya tanya sekarang, tanya Pak Abraham lah. What do you think? Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa, apapun ceritanya, siapa? Partai siapa yang digunakan? Siapa yang membimbing dia? Kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh. Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Dia tuh kadal Pak. Dia mau lawan tuh T-Rex, Dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Saya ini bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau saya bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi PDIP. Salah Pak, salah because you don't know her. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya, tapi karena panggilan jiwa bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat, dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Saya yakin kalau Pak Hasto nggak direm-rem sama ibu, udah dari kemarin-kemarin kali dia ngumuminnya.